Nama saya Irawati Yoga Surya, tetapi lebih dikenal dengan Irawati Durban Arjo. Usia saya 77 tahun dan saya menari sejak saya berusia 13 tahun. Saya adalah penari yang membuat tari merak. Saya mengenal tari merak pertama kali ketika diajar oleh Raden Caca Sumantri, guru saya, yaitu mempelajari tari merak. Saya sudah mempelajari tari merak, saya pernah menarikannya satu kali pada tahun 1958. Lalu kemudian tidak pernah tarian itu ditarikan lagi karena pada waktu itu yang menjadi ikon Jawa Barat adalah tari kupu-kupu. Setelah begitu lama, kemudian saya diminta untuk ikut misi kesenian ke New York World Fair untuk 8 bulan pada waktu itu. Dan hampir tiap hari kami menarikan tari kupu-kupu. Karena kemudian setelah kembali dari New York World Fair, saya harus mempersiapkan grup New York World Fair yang berikutnya tahun 1965. Saya pikir alangkah baiknya kalau tidak menampilkan tari kupu-kupu lagi, tetapi tarian yang baru. Tapi tarian apa? Saya bukan seorang penata tari, saya hanya penari saja. Jadi saya pikir, tapi kemudian saya teringat karena saya senang sekali burung merak, karena burung merak itu indah. Jadi saya terpikir tarian yang pernah diajarkan oleh Raden Caca Sumantri. Tapi karena sudah begitu lama dari tahun 58 sampai tahun 65 dan tidak pernah ditarikan lagi, jadi tarian itu sudah tidak diingat lagi. Karena tekad untuk menciptakan tari merak itu begitu kuat supaya nanti di New York World Fair itu Indonesia terkenal dengan tariannya yang baru. Saya mencoba barangkali saya akan membuat tari merak. Merak itu seperti apa ya? Saya dengar dari Kang Deddy Jamhur bahwa dulu Pak Cecep pada waktu mau menarikannya ke kebun binatang, lalu kemudian mengganggu burung merak itu ingin melihat gerakannya. Tetapi saya juga mencoba gitu, tidak kelihatan ada gerakan yang istimewa. Ya sama saja seperti ayam, seperti binatang-binatang dan burung-burung yang lain. Nah, kemudian saya harus berpikir saya membuat sesuatu yang menggambarkan karakter merak. Jadi tidak usah memperlihatkan kelakuannya, tingkah lakunya keseharian, tidak usah terlalu jelas memperlihatkan itu. Lalu kemudian pada waktu itu saya di New York World Fair kan hampir tiap hari kita melihat ada yang menari Bali, kawan-kawan saya, ada yang menari tari olek Temu Lilingan. Lalu saya memang selain menari Sunda saya juga senang menarikan tarian yang lain. Lalu saya melihat tari olek itu doyong ya. Lalu kemudian saya juga pertama kali bukan belajar tari Sunda, tetapi saya belajar tari balet. Jadi unsur-unsur balet itu dengan keangkuhannya, dengan kepongahannya itu sudah ada di dalam diri saya. Lalu kemudian saya juga suka melihat tarian dari negara lain yang di belakang itu. Jadi ada tarian Afrika dengan gerakannya yang patah-patah dan gerakan bahunya seperti itu. Nah, saya lihat itu adalah gerakan-gerakan binatang yang menarik kalau untuk dipentaskan. Suatu hari saya kumpulkan ada kawan-kawan saya 3 orang. Coba kamu melakukan gerakan ini. Coba kamu melakukan gerakan ini. Saya masukkan unsur-unsur tari Sunda yang dari Pak Cecep itu yang saya ingat sedikit sekali, tapi kemudian saya ramu dengan gerakan dan sikap tari Bali, lalu dengan meraknya tentu saja, karena kalau di Sunda itu sikap begini itu tidak sopan kalau untuk perempuan. Perempuan itu harus halus seperti itu. Nah, sedangkan kalau merak kan bukan itu, jadi kepongahannya itu, nah ini itu harus diperlihatkan. Nah, jadi tari merak itu selesai dalam 3 sore yang sambil bercanda kita mencoba gitu dengan kawan-kawan. Lalu jadilah tari merak itu ya mungkin lebih pendek daripada yang sekarang. Burung merak memang burung yang sangat indah, yang sangat cantik.
dan alam pun indah. Merak adalah sebagian dari alam, dan alam dan binatang dan seluruh isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melalui tari merak itu saya ingin menggambarkan sedikit keindahan ciptaan Allah melalui tarian yang saya buat. Walaupun tentu saja ada yang bertanya, mengapa penarinya perempuan? Kan merak yang indah itu adalah merak laki-laki, merak jantan. Dan saya sampaikan bahwa keindahan itu lebih mudah tercermin pada gerakan dan penampilan perempuan daripada laki-laki. Nilai yang terkandung di dalam gerakan-gerakan itu barangkali maksudnya adalah makna-makna yang ada di dalam gerakan itu. Ya. Kalau misalnya burung meraknya ketika membeberkan itu adalah untuk membanggakan keindahannya. Lalu kemudian ada gerakan yang sedang begini, ini adalah karena untuk memperlihatkan keindahan dari kuncungnya. Lalu kemudian ada yang seperti bermain-main, meloncat-loncat, itu adalah memang binatang itu meloncat-loncat ya. Lalu juga ada gerakan yang menggerakkan bahu. Nah kan memang burung juga kan suka menggerakkan bahunya. Jadi stilasi-stilasi itu saya buat menjadi suatu tarian. Dan yang terakhir itu kan kalau merak jantan itu kan suka bibintih gitu kepada yang betina ya. Nah jadi pada waktu itu ya itu ada gerakan gitu berpasangan itulah gitu. Kalau menari bersama itu harus ada sama rasa ya, untuk menjaga iramanya, untuk menjaga rasa geraknya, dan kemudian untuk menguasai panggung itu kan harus betul-betul bekerja sama dan kompak. Tari merak saya buat tahun 1965, lalu kemudian sesungguhnya itu adalah pada zaman masa-masa akhir dari kekuasaan Presiden Soekarno. Nah ketika itu kami memang menari tidak sempat ditonton oleh Presiden Soekarno karena pada waktu rombongan yang mau ke New York World Fair yang kedua yaitu tahun 1905 mau berangkat, saya diminta untuk menyusun suatu rombongan yang kecil. Dari rombongan kecil itulah kemudian saya berangkat ke Pyongyang, ke Korea Utara, lalu ke Cina, lalu ke Jepang. Sedangkan rombongan yang akan berangkat ke New York World Fair tahun 65 batal karena ada G30S itu. Nah sesudah itu saya tidak pernah memikirkan apakah tari merak ini akan saya sebarkan atau tidak ya. Tetapi saya hanya punya murid-murid dan saya ajarkan saja. Tetapi rupanya banyak yang sudah melihatnya dan menyukainya. Lalu tiba-tiba si Anu sudah mementaskan. Dan kebetulan kakak saya yang membuat kostumnya itu memang mengatakan itu boleh nggak dibuatkan pakaiannya? Saya bilang silakan, boleh aja. Nah jadi begitu banyaknya sampai suatu ketika yang pada dasarnya tari merak saya itu adalah warnanya hijau dan biru. Kakak saya Ibu Kusuma itu mengatakan saya bosan membuat baju merak hijau dan biru, boleh nggak saya warna lain? Lalu kemudian membuat bermacam-macam warna, ada yang ungu, nada pink, ada yang pesan merah, ada yang pesan kuning, ada yang merak hitam segala macam. Nah, tetapi tanpa saya sadari itu ternyata sangat disukai oleh masyarakat dan makin berkembang. Kalau misalnya pada waktu itu sesudah masa Presiden Soekarno, saya memang bersama rombongan sangat sering diminta untuk menari di istana. Pada tahun 2015 ada alumni yang dari ISPI, dari ASTI datang pada saya, Ibu tahu nggak tari merak Ibu sudah ada di seluruh dunia? Masa sih? Saya bilang itu. Ibu lihat YouTube. Bulan berikutnya saya baru iseng-iseng, ayo kita lihat YouTube. Dan memang betul saya juga heran. Wah memang tari merak saya sudah ditarikan oleh orang Jawa. Lalu kemudian juga yang di luar negeri juga. Lalu juga rombongan penari dari UNPAD. Memang saya tahu. Lalu ada penari dari UNPAR. Dari semua misi-misi kesenian dari berbagai universitas sudah memberangkatkan tari merak. Tapi saya tidak tahu, hanya beritanya saja. Nah pada waktu itu kemudian saya kebetulan menghitung 2015 saya membuatnya
1965 pas itu adalah ulang 50 tahun. Jadi dengan ide 50 tahun itu kemudian saya berpikir, waktu itu memang Februari, lalu saya rencanakan bahwa tari merak ini harus dipestakan sepanjang tahun. Yang pertama saya mengadakan seminar internasional tari merak dalam perbandingan. Lalu kemudian ada yang membahas mengenai tari-tari merak yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Lalu kemudian juga kebetulan ada 3 orang Amerika yang menjadi pembicaranya. Lalu kemudian kegiatan yang kedua adalah pelatihan tari merak. Karena saya sudah melihat begitu banyak yang menarikan tari merak, tetapi mereka menarinya asal-asalan, tidak dengan teknik tari yang betul. Jadi karakter meraknya juga dan keindahannya kurang kelihatan. Jadi saya mengundang guru-guru dari berbagai sanggar, lalu kemudian melatih mereka dan minta bahwa tarian ini harus diajarkan kepada murid-muridnya dan ditampilkan di bulan November dalam suatu pasanggiri. Lalu kemudian saya mengadakan parade Sarewu Merak Tandang dengan bayangan ya paling banyak juga barangkali 300 orang yang akan tampil. Nah, tetapi kemudian ternyata pada waktu saatnya saya juga sangat heran, di koran saya melihat begitu banyak dari ujung Asia Afrika kanan dan kiri itu semua berpakaian tari merak dan semuanya begitu bersemangat. Sedangkan semua penari yang tampil itu saya sudah atur, yang dari kanan dan dari kiri itu ada dibantu oleh murid saya. Lalu gerakan pertama tampil di depan ruang VIP di depan Gedung Merdeka gitu ya. Lalu menarikan gerak pertama. Lalu mereka lewat, penari dari rombongan sini tampil menarikan gerak kedua. Lalu lewat penari ketiga, penari dan selanjutnya. Dan terakhir memang saya sengaja anak-anak SD. Nah, pada waktu anak-anak SD itu menari, itu yang namanya juru foto, lalu kemudian masyarakat sudah tidak bisa menahan diri lagi, wah sudah rombongannya sudah bercampur dengan masyarakat. Tidak dikira bahwa entusiasme dan kesenangan masyarakat kepada tari merak itu begitu besar. Sampai saya mendapat penghargaan dari ORI. ORI memberikan penghargaan dan saya sangat berterima kasih. Lalu kemudian waktu itu juga saya mengundang penari dari Jawa, dari Klaten. Ada juga penari dari Bandung dan juga penari anak-anak seperti itu. Menurut kabar, menurut koran, penari yang tampil dan tumpah ruah itu ada 1.560 orang, luar biasa. Dan semuanya datang dengan sepenuh hati dan menari bersama-sama. Tari merak ini biasanya kan ditampilkan di panggung. Tetapi pada suatu hari keponakan saya menikah di Balai Kartini di Jakarta. Lalu Ibu Kusuma karena sangat senang pada tari merak itu mengusulkan bagaimana kalau pengantin nanti masuknya diiringi oleh penari merak. Saya bilang siapa yang narinya? Itu katanya. Jadi keponakan-keponakan sendiri didandanin walaupun mereka bukan penari. Jadi dengan tampilnya saja lalu saya suruh trisi-trisi seperti itu sudah kelihatan menarik. Lalu kemudian ketika pulang ke Bandung, ketika itu ada keluarga baru yang menikah. Nah, saya menampilkan dengan rombongan yang lengkap. Ada mamayangnya, lalu kemudian ada kokolotnya, ada burung meraknya. Nah, burung merak di situ tidak merupakan barisan yang kaku, tetapi mamayang itu yang menabur bunga, tetapi burung merak ini adalah burung piaraan raja-raja. Jadi terbang bebas mengelilingi rombongan, mendekati pengantin, lalu terbang lagi. Nah, mengantar pengantin sampai naik ke panggung dan selanjutnya sesudah mamayang selesai menari, penari meraknya menari sebentar dan pulang. Nah, rupanya ada yang melihat dan dianggap bagus. Nah, kemudian banyak sekali acara-acara pengantin yang menggunakan tari merak sebagai pengiring pengantin. Tapi kadang-kadang bukan pengantin saja, ada upacara, misalnya upacara resmi pergantian pengurus, wisuda, apa-apa semuanya menggunakan tari merak.
Itu juga saya tidak melihat langsung, tapi menurut cerita-cerita. Dan memang tari merak tidak saya pegang, ini adalah punya saya. Memang saya berikan kepada masyarakat supaya mereka semua merasa senang dan gembira menarikan tari merak itu. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuat tari merak ada sampai sekarang. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menarikan tari merak ini, karena merekalah yang membuat tari merak ini hadir hingga sekarang. Juga kepada semua pembuat kostum, terutama terima kasih kepada Pemprov Jabar dan Dinas Pariwisata dan Budaya Jawa Barat yang telah membuat dokumentasi ini sehingga dapat dilihat oleh semua masyarakat. Untuk anak-anakku tercinta, mari cintai kesenian tradisional kita. Kalau bukan kalian yang mencintainya, siapa lagi yang akan meneruskan kesenian kita?